Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dovila. Saya adalah seorang COVID survivor. Dalam kesempatan webinar ini, saya ingin menyampaikan penyuluhan dan edukasi mengenai COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada November 2019. Tak perlu waktu lama, Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi lantaran telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Terhitung 2 tahun dari awal pandemi, asal-usul COVID-19 belum juga menemui kejelasan. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Penyebaran COVID-19 mulai terus meningkat pada tahun 2020 dan sempat menurun di awal tahun 2021. Tetapi kemudian meningkat lagi pada pertengahan tahun 2022. Pada saat itu jugalah ditemukan adanya varian baru COVID-19 yang lebih menular dan berbahaya, yakni virus COVID-19 varian Delta. Virus COVID-19 sangat mudah menyebar di tempat umum, di mana terdapat banyak orang berkerumun. Maka dari itu, kita harus menjauhi keramaian agar dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Perlu agar kita juga menjaga kebersihan di tempat atau fasilitas umum, karena kita tidak tahu kondisi setiap orang yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Pada lokasi-lokasi tersebutlah kita harus lebih waspada. Sangat penting untuk kita ketahui gejala COVID-19 sedari awal, agar ketika gejala itu muncul, kita dapat langsung memberikan penanganan sebelum gejala itu menjadi lebih serius. Pada penderita COVID-19 akan timbul gejala-gejala sebagai berikut. Gejala paling umum adalah batuk, demam, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Kemudian gejala yang sedikit tidak umum adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki, mata merah atau iritasi. Kemudian gejala yang paling serius adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak dan bingung, kemudian nyeri dada. Ada beberapa cara mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang paling utama adalah mengikuti program vaksin dari pemerintah. Dengan mengikuti program vaksin, maka sistem imun tubuh kita telah terlatih untuk mengenal virus ini dan memberi pertahanan secara alami. Hal selanjutnya adalah rutin mengkonsumsi vitamin. Dengan demikian, sistem imun tubuh kita akan terus meningkat dan tentunya dapat segera sembuh dengan sendirinya jika memang telah terpapar virus COVID-19. Mencegah penyebaran COVID-19 juga menjadi concern oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya peraturan wajib menggunakan masker di tempat umum dan juga penerapan social distancing di berbagai fasilitas umum yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Dengan melakukan pencegahan-pencegahan tersebut, diharapkan penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihentikan. Demikian informasi dan edukasi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan seluruh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat menyikapi dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Kita semua berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Pulih Indonesiaku, jaya negeriku.